Saudara-saudari terkasih, hari ini saya merasa seolah-olah berkhutbah untuk diri saya sendiri karena mau sedikit menjelaskan pendapat Santo Vincentius tentang misionaris-misionaris yang lanjut usia, yang tidak bisa lagi di lapangan, dan dengan mereka yang sakit dan kalau begitu terpaksa tinggal di rumah. Dan tentunya perasaan umumnya bagi kita ialah lebih baik tidak ada lagi karena menjadi beban untuk komunitas, untuk kongregasi. Dan dalam satu surat dari Vincentius kepada Louis Dupont, superior di Tréguier, pada tanggal 19 Juni 1658, justru Santo Vincentius berkata, jangan pikir begitu. Ini setan yang membuat Anda mau mencari tempat untuk ganti daerah, untuk dapat lebih banyak kesempatan untuk sehat kalau bisa, tetapi untuk tidak menjadi beban untuk kongregasi. Dia berkata sebaliknya, untuk kongregasi kami, orang-orang yang sedemikian, yaitu lanjut usia, sakit, adalah pemberkatan. Dan dia melanjutkan hal itu dalam suatu konferensi pada orang-orang yang kongregasinya dalam jilid 12 dari semua konferensinya, di mana dia berkata harus memandang orang-orang yang menderita penyakit di dalam kongregasi sebagai berkat bagi kongregasi itu dan bagi rumah di mana mereka berada. Kita harus menganggap hal itu sungguh-sungguh benar berhubung dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang juga mau menjadi orang yang menderita dan yang menjelma supaya dia mampu menderita. Semua orang kudus juga mengalami hal yang sama. Dan dalam suatu konferensi berikutnya, dia menambah lagi bahwa dia sendiri, Vincentius, yang sudah lanjut usia, mohon ampun karena pada masa lampau seringkali dia tidak sabar menerima keadaannya yang sakit-sakitan. Memang seringkali dalam suratnya kita dengar Vincentius mengakui, saya tidak bisa pergi ke sini karena sakit, saya tidak bisa jawab suratmu karena menderita, dan seringkali dia memang mengucapkan itu. Dan dalam konferensi itu pada hampir akhir umurnya, hidupnya, Santo Vincentius berkata bahwa dia minta kepada saudara-saudaranya, imam-imam, tolonglah saya, ya saudara-saudara saya, untuk minta dimaafkan oleh Allah karena itu. Dan karena keadaan saya kurang enak, karena penyakit-penyakit saya yang kecil, sebenarnya tidak kecil tetapi sungguh besar, dan mintalah bersama dengan saya supaya dia memberi rahmat agar mulai sekarang saya menggunakan semuanya itu demi kehendaknya, karena saya sekarang begitu tua, dan semoga dalam sisa-sisa hidupnya saya bisa menerima semuanya dengan hati terbuka sebagai hal yang disampaikan kepada saya untuk lebih maju dalam kesucian.
Maka dari situ kita bisa melihat bahwa orang yang lanjut usia harus diperhatikan menurut Vincentius. Sekali lagi, saya sedikit malu ngomong begitu karena saya termasuk yang lansia, tetapi saya tahu bahwa semua saudara-saudara mau seperti orang tua dalam keluarga, memperhatikan orang yang dulu begitu berjasa untuk mereka dalam mendidik mereka, dan sekarang karena lanjut usia, karena tua, karena di atas kursi roda atau di keadaan tidak bisa benar-benar pergi melayani secara langsung, orang itu akan kita hargai, kita tolong dengan kemampuan kita, entah dengan doa, dengan sumbangan untuk memberi kepada mereka tempat yang layak, atau apapun yang bisa kita kerjakan, pokoknya dengan menghargai mereka. Saya keuntungan belum rasa sakit, masa berkaki dua dan bisa bergerak bebas, tetapi senang sekali berada bersama dengan mereka yang sudah di kursi roda, merasa bahwa mereka sudah membuka jalan untuk saya. Dan kalau nanti saya sendiri menjadi orang yang tidak mampu bergerak, saya tahu bahwa saya akan dihargai oleh konfrater-konfrater, oleh saudara-saudara sekalian, dan bukan karena saya hebat, tetapi karena dalam diri saya bisa lihat ke maksud Allah yang penuh kasih, Allah yang mau supaya kita mencapai tujuan melalui salib, bukan dengan menikmati enak-enak saja hidup. Hal itu saya ambil 3 teks saja, tetapi saya bisa bawa sejumlah teks yang besar, apalagi terhadap Louise de Marillac yang begitu sakit sejak dia menjadi pendorong atau pendamping Vincentius, sampai Vincentius berkata dia hampir seperti keluar dari kubur. Dan begitu banyak konfrater, sister, nyonya Caritas dan orang lain yang dihargai justru pada akhir hidup mereka sebagai orang yang sekarang lansia, sakit, tetapi yang dulu begitu banyak melayani dan yang menjadi teladan untuk kita. Semoga hal itu mendorong, mohon mendoakan saya supaya saya bukan hanya omong itu tetapi menghayatinya, seperti Vincentius mohon kepada saudara-saudaranya. Dan semoga Tuhan sungguh-sungguh mendampingi semua konfrater, sister, anggota keluarga Vincentian dan lain yang menjadi lanjut usia, yang menjadi sakit, dan yang sekarang menunggu bisa menikmati hidup di samping Allah karena sudah mengambil bagian dalam salib anaknya. Aku